supaya kita bisa saling mengenal wajahnya satu sama lain, juga supaya lebih fokus dalam mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Mail. Sudah semuanya ya? Sudah. Siapa ini yang masih yang masih videonya? Sebentar kita tes dulu. Yang masih videonya tertutup. Oke, baik, sudah semuanya, alhamdulillah. Marilah kita untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ismail Fauzi. Kepada Ustadz Ismail Fauzi, tafadhol. Sebagai informasi, Ustadz, Afwan, sebagai informasi, audiens yang ada pada pagi hari ini sebanyak 31 orang. Ini merupakan akhwat halaqah gabungan ya yang ada di Kota Baru. Demikian Ustadz, tafadhol. Baik, langsung dimulai aja, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ibu-ibu, akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini sebelum kita mulai, sebelum saya masuk ke pembahasan, tentunya kita sama-sama mengkhusyukkan dulu, mengkondisikan dulu hati kita semua. Kita niatkan bahwa kita hadir pada Zoom meeting sekarang ini adalah semata-mata untuk membahas atau untuk mentadaburi kalam Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini pahalanya sangat banyak dan jaminannya sangat banyak. Saya ulangin sedikit, mungkin ada hadisnya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sebuah kaum berkumpul dalam hadisnya memang ini ya di suatu tempat ya. Tapi menurut anak pribadi ya sama juga, karena mungkin sekarang kondisinya berbeda, berkembangnya zaman, bahkan sekarang insya Allah kehadiran di Zoom meeting ini di tempat masing-masing itu bisa mendapatkan atau menghadirkan keberkahan mencari ilmu kepada rumah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebentar ini share screen dulu. Tadi sudah dibaca surat An-Naba-nya ya? Sudah, Ustaz. Sudah dibaca semuanya? Berikut. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam mempelajari khazanah ilmu tafsir, para ulama itu seringkali menyebutkan bahwa kalau kita mau memulai untuk mentadaburi Al-Quran, yang mana memang itu adalah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah. Yang dimaksud dengan mengajarkan Al-Quran atau al-mahir bil Quran itu bukan hanya membacanya saja, tetapi jauh lebih dari itu adalah kita harus memahami apa itu kandungan isi Al-Quran. Maka mempelajari atau membahas tafsir ini itu juga merupakan sebuah pahala besar
yang sudah memang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika membahas tafsir, para ulama mengatakan bahaslah mulai dari juz 30. Bahas mulai dari juz 30. Mengapa? Karena dalam juz 30 ini itu tergambarkan yang namanya visi misi Al-Qur'an. Dalam juz 30 ini kebanyakan suratnya diturunkan di kota Mekah atau surat-surat yang Makkiyah. Berbeda dengan surat-surat di Al-Baqarah, di awal-awal Mushaf Al-Quran, itu kebanyakan Madaniyah yang diturunkan setelah Rasul hijrah. Maka fondasi dasar dari Islam dan Al-Quran itu ada di surat-surat Makkiyah, dan di antara juz yang paling banyak surat Makkiyahnya adalah juz 30. Ya. Maka juz 30 ini penting bagi umat Islam untuk mempelajari tafsirnya dimulai dari juz 30. Ya. Bahkan kalau bisa nanti juz 30-nya secara rutin bertahap sampai dengan surat An-Nas. Ya. Karena kadang-kadang kita itu mungkin ngaji tafsir itu biasanya loncat surat ini, loncat surat itu, loncat mana-mana, atau bahkan yang sekarang banyak yang sudah belakangan tahun ini ya pasti tafsir tematik ya, sesuai dengan temanya. Jadi tema yang menyesuaikan dengan ayat-ayatnya. Tapi ada baiknya juga tradisi para ulama kita itu dengan talaki, yaitu dengan beruntun ya. Dari juz 30, dari surat An-Naba dulu sampai dengan Anas, dikaji, dihafalkan, tajwidnya diperbaiki, tahsinnya diperbaiki, dan lain sebagainya, sehingga pemahaman kita terhadap Al-Quran ini bisa syumul ya, bisa komprehensif ya, tidak separuh-paruh, setengah-setengah. Surat An-Naba adalah surat Makkiyah ya, diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Maka di dalamnya terdapat banyak sekali ayat-ayat yang memperingatkan kita tentang hari akhir. Secara bahasa pun surat An-Naba ya, surat An-Naba ini adalah maknanya adalah berita besar atau peringatan ya. Berita besar atau peringatan. Kemudian kalau dibahas dari sisi bahasanya, An-Naba itu adalah sebuah berita, kalau boleh saya katakan, dia harus diketahui seluruh umat muslimin, bahkan seluruh manusia ya, bukan hanya untuk umat Islam. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab itu ada sebuah kata lain ya, dalam Al-Quran itu namanya khobar ya. Ada khobar, ada An-Naba. Kalau khobar artinya ya bahasa kitanya kabar lah ya. Kalau An-Naba itu lebih kuat dan lebih dalam maknanya, artinya adalah berita ya. Maka berita ini berita besar dan harus diketahui oleh seluruh umat manusia. Seperti itu. Nah, karena dalam Al-Quran itu selain ada visi tauhid, selain ada visi mengesahkan Allah, juga ada kita disuruh dengan beriman kepada hari akhir. Dan ini adalah tema yang dibahas oleh surat An-Naba, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Naba. Nah, dalam 5 ayat pertama ya, dalam 5 ayat pertama surat An-Naba, di situ dibahas bahwa ada sebuah pertanyaan ya. Surat ini diawali dengan sebuah pertanyaan, amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Jadi asbabun nuzulnya atau sebab surat ini atau ayat ini diturunkan, akhwatillah rahimakumullah, kaum musyrikin di kota Mekah saat itu mereka mengimani adanya Allah. Mereka mengimani bahwa ada Tuhan yang satu yang memang menjadi pencipta mereka.
mereka mengimani dan tidak sama sekali meragukan bahwa Allah itu ada. Maka dalam surat lain pun Allah tegaskan, wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunna wallah. Jika kalian bertanya kepada orang kafir, siapa pencipta mereka? Ya orang kafir tahu. Pencipta kita adalah Allah. Allah yang menciptakan kita. Mereka tahu itu semua, mereka meyakini itu semua. Namun memang ya karena tetap dibilang orang musyrik itu adalah karena di samping mereka meyakini Allah, tapi mereka tetap meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu juga merupakan perwakilan Allah di muka bumi ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah karena kaum musyrikin di kota Mekah mengimani Allah, tetapi mereka tidak mengimani atau mengingkari kabar tentang hari kiamat. Nah, jadi ketika Rasulullah membawa kabar tentang hari kiamat, yaitu manusia dibangkitkan kembali dari kematiannya, ya, orang musyrik itu tidak ada yang percaya. Mereka semua bertanya-tanya, yatasaalun. Ya, bahkan sampai ada diceritakan ada orang musyrik digali kuburan orang, ya digali kuburan udah bertahun-tahun, dibawa tulangnya ke depan Rasulullah, dihancurkan, kemudian ditiup ke Rasulullah. Kemudian dia berkata, mana mungkin tulang yang seperti ini bisa hidup kembali? Maka tidak heran mereka kehidupannya ya jahiliyah, maksiat banyak, mau ngapain terserah mereka, ya mau anak perempuan dibunuh terserah mereka, mau berzina terserah mereka, karena mereka tidak meyakini kehidupan setelah hari akhir. Mereka akalnya tidak sampai, padahal akal mereka sudah sampai kepada tahap percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi orang-orang musyrikin Mekah itu, ibu-ibu sekalian, mereka bukan orang-orang yang ateis, mereka bukan orang-orang yang nggak percaya Allah, mereka percaya Allah, tapi mereka tidak mau percaya hari kiamat, tidak mau menerima bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, ya, tidak mau, mereka tidak mau mengimani dua hal itu. Amma yatasaalun, maka mereka semua bertanya-tanya, ya, karena mereka kaget, mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa nanti semua akan dihisab, semua akan dipertanggungjawabkan, semua akan diulang kembali di sebuah alam yang tidak ada ujungnya, yaitu di akhir, tentang kabar tentang akhirat. Ya, maka di ayat pertama ini menggambarkan keadaan orang-orang musyrik yang ngeyel dan mereka masih saja saling bertanya-tanya tentang anin naba'il azim, tentang berita yang besar atau hari kebangkitan itu. Hostnya sekarang udah jadi Abi. Ya, tapi kalau bagi kita orang mukmin, orang Islam, orang Muslim, ya, hari kiamat itu justru menjadi sebuah penenang bagi kita, sebuah sesuatu yang menjadi kalau kita benar-benar mengimaninya itu apapun tuh ringan, karena nanti semuanya akan diulang, akan dibalas, akan dihisap sesuai dengan kadarnya. Ini ada suara goreng, nggak kedengeran kan ya? Oke, lanjut. Tadi ayat pertama, amma yatasaalun anin naba'il azim. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Nah, walaupun dalam para ahli tafsir mengatakan tentang makna an-naba ini, berita ini, ada beberapa versi atau beberapa pendapat, ya. Ada yang mengatakan an-naba itu adalah Al-Qur'an, ada yang mengatakan an-naba itu adalah berita tentang bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai Rasulullah. Dan yang ketiga ada yang mengatakan bahwa an-naba itu adalah hari kebangkitan. Ya, semuanya saling berkaitan, tetapi memang yang paling utama makna an-naba ini adalah hari kebangkitan, hari akhir, hari hisab, hari kiamat, sampai nanti tidak ada ujungnya, sampai nanti kita bertemu ke sebuah muara, yaitu antara kita kekal di surga atau kita dihisab dulu di neraka, atau bagi orang kafir mereka akan kekal di neraka. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka semua tadi berselisih terhadap kabar tentang hari kiamat ini. Sampai itu berselisih. Mereka sampai hampir heboh dengan berita yang dibawa oleh Rasulullah tentang hari kiamat,
sampai mereka berdebat berlama-lama, ya. Dan ini digambarkan di ayat setelahnya, di ayat 4 dan ayat 5. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Tidak, kelak mereka tidak akan mengetahui. Mereka berselisih, berdebat supaya apa? Supaya mereka menggali, mencari-cari logika mereka dengan akal mereka bahwa hari kiamat itu tidak mungkin ada. Dicari-cari itu. Tapi apa kata Allah? Kalla saya'lamun. Tidak, mereka nanti akan mengetahui bahwa hari kiamat itu akan datang. Summa kalla saya'lamun. Nah, ini ada kata summa, ada ungkapan summa. Artinya ada sebuah rentan waktu, ya, yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah saat itu. Mereka berdebat, mereka berselisih, mereka mencari-cari pembenaran, mereka mencari-cari dalil supaya mereka itu yakin bahwa hari kiamat itu tidak ada, hari kebangkitan itu tidak ada. Maka dikatakan oleh Allah, summa kalla saya'lamun. Sekali lagi tidak, mereka kelak akan mengetahui, akan melihat bagaimana nanti terjadinya hari kiamat. Ya bahkan ibu-ibu sekalian, sampai dengan sekarang di zaman kita mungkin ya sudah banyak ya orang mungkin melakukan ya riset atau apalah penelitian gitu ya. Ya mencari-cari mungkin nggak sih kita itu dibangkitkan lagi setelah hari kiamat itu. Setelah kematian maksud saya. Mungkin nggak sih orang-orang di kuburan itu, di TPU, taman apa namanya, tempat pemakaman umum itu, semuanya bangkit ramai-ramai dikumpulkan di padang mahsyar, dihisap satu persatu, itu mungkin nggak sih? Ya kalau dipikirkan dengan akal sehat, maaf, dengan akal pendek, akalnya orang-orang musyrik, memang itu tidak akan sampai. Tetapi di ayat selanjutnya, di ayat 6 sampai dengan 16, di sini Allah berikan dalil atau tanda-tanda. Allah berikan perbandingan. Allah berikan kita sebuah pembandingan logika berpikir agar kita semua bisa lebih mengimani lagi bahwa hari kiamat itu akan pasti datangnya. Dari mana? Dari dengan menyebutkan betapa agungnya, betapa berkuasanya Allah terhadap seluruh yang terjadi di muka bumi ini. Di ayat 6 pertama, di ayat 6 ya. Di ayat 6 sampai 11 ini nanti kita disuruh Allah berpikir, kita bertadabur, bertafakur tentang penciptaan Allah, penciptaan alam. Alam naj'alil arda mihada. Kata Allah, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Bukankah bumi itu bulat? Allah ciptakan bumi bulat, tetapi kita merasakan seakan-akan bumi itu datar seperti hamparan. Dan itu memang dijelaskan dalam Al-Quran. Kita akan merasakan bumi itu seperti hamparan, bukan bulat. Padahal kalau dilihat bentuknya bumi bulat. Maka Allah menyuruh kita untuk berpikir. Coba kamu pikir, bumi itu bulat tapi kamu kok jalan itu kayak lempeng lurus gitu. Artinya adalah Allah itu mampu mengatur hal-hal yang mungkin tidak bisa terpikirkan oleh kita semua. Maka Allah ciptakanlah yang namanya gravitasi. Allah ciptakanlah sistem sedemikian rupa supaya kita semua bisa merasakan bahwa bumi ini tidak bulat, kita tidak jatuh ya. Harusnya kan kalau bumi bulat itu, kalau kita di bawah ya jatuh ke bawah gitu. Kita jatuh ke langit itu. Tapi karena ada gravitasi yang Allah ciptakan, maka kita merasakan bahwa bumi ini seperti menghampar. Maka tadabburnya adalah Allah saja bisa membuat bumi ini seperti hamparan karpet, hamparan tikar. Masa Allah tidak mungkin untuk membangkitkan kita semua? Masa Allah tidak mungkin untuk mengadakan hari kiamat, mengadakan hisab dan lain sebagainya? Kemudian setelah bumi, Allah mengambil perumpamaan dengan jibal. Wal jibala autada. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Kita bayangkan sebuah
tenda atau sebuah bangunan yang sedang dibangun. Tenda yang gampang ya. Tenda itu kalau mau didirikan harus dengan pasak. Pasak, satu tenda itu butuh 1 pasak, 2 pasak, 3 pasak, tergantung dengan ukuran tendanya. Dan pasak itu tidak mungkin ditanamkan yang atasnya itu lebih panjang daripada yang bawahnya. Itu nggak mungkin. Pasti tenda itu pasaknya lebih banyak yang tertanam di bawah tanahnya. Maka konklusinya atau kesimpulannya adalah gunung-gunung yang ada di bumi ini, ya, dan memang sudah terbukti, diteliti, itu yang muncul ke permukaannya itu hanya sepertiganya saja atau sekian pernya saja. Sisanya ada di menancap di dalam bumi. Maka gunung-gunung yang kita lihat itu bukan hanya tumpukan tanah yang ke atas, tetapi mereka menancap ke dalam inti bumi, ke dalam bumi. Yang itu Allah umpamakan bahwa gunung-gunung adalah pasak. Kenapa demikian? Karena nanti di hari kiamat Allah gambarkan gunung-gunung akan tertiup seperti apa? Seperti kapas berterbangan. Akan dicabut kemudian diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tenda kalau dicabut pasaknya ya langsung roboh gitu. Bangunan kalau ceker-ceker ayamnya diganggu atau dihancurkan bawahnya saja, bangunan akan runtuh. Maka bagaimana dengan bumi jika gunung nanti Allah cabut semua? Dan itu Allah mampu, dan itu semuanya adalah ciptaan Allah yang Allah ciptakan. Maka bukan tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan semua setelah kematian. Kemudian ayat selanjutnya ayat 8, wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Ya, ini banyak sekali dalam Al-Quran bahwa semua ciptaan Allah hampir semuanya itu ada pasang-pasangannya. Ada laki-laki, ada perempuan, malaikat, ada iblis, kemudian ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih, ada positif, ada negatif, dan lain sebagainya. Yang menjadi tadabbur kita adalah sistem yang Allah adakan ini, sistem yang Allah ciptakan ini, itu adalah yang sudah membuat manusia ini hidup ribuan tahun dan sampai sekarang masih bisa bertahan. Dengan diciptakannya kita berpasang-pasangan, dengan diciptakannya kita bisa berkembang biak, dan juga hewan-hewan yang lain yang bisa berpasang-pasangan, dengan sistem yang Allah buat itu bisa membuat kita bertahan manusia sampai sekarang. Maka bagaimana dengan nanti Allah bangkitkan lagi? Bagaimana setelah nanti kita dimatikan Allah bangkitkan lagi? Tentu itu menjadi sangat mudah bagi Allah karena Allah sudah membuktikan bahwa Allah sudah bisa dengan membuat sistem sederhana bisa menjadikan manusia bertahan hingga sekarang. Seperti itu. Kemudian ibu-ibu sekalian di ayat ke-9, waja'alna naumakum subata, waja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidurmu adalah waktu untuk istirahat. Tidur itu kalau kita pikirkan, tidur itu sebenarnya adalah kematian sesaat. Mari kita sama-sama pikirkan lagi, semalam kita itu tidur, ya, itu sebenarnya kita itu dimatikan oleh Allah. Ruhnya kita dicabut oleh Allah karena kita tidur, kemudian berkumpul dengan ruh-ruh yang lain, ya mungkin kemudian nanti bisa mimpi bertemu dengan orang-orang dan lain sebagainya. Dan kalau Allah izinkan, ruhnya dikembalikan kepada kita. Jadi mati hidup kita semua itu dengan tidur. Nah, di sini Allah jelaskan waja'alna naumakum subata. Tidur itu sebagai waktu untuk istirahat kita. Nah, selain dari hikmah yang tadi, hikmah yang lain di sini ada hikmah penting bagi kita bahwa tidur itu adalah sebuah kenikmatan untuk kita istirahat.
Ya karena orang itu kalau kurang tidur apa-apa bawaannya susah. Orang kalau tidur malam kurang, tidur malam itu tidak bisa digantikan dengan tidur siang atau tidur di waktu-waktu yang lain karena memang sudah sunatullah begitu. Malam itu orang harusnya tidur. Ya, jadi kalau kita apa namanya? Kalau kita tidak bisa tidur di malam hari, coba kita paksakan atau kita usahakan bagaimana caranya supaya kita bisa istirahat dengan baik di malam hari. Supaya apa? Nanti di ayat selanjutnya, waja'alna nahara ma'asya. Kita bisa beraktivitas dengan baik di pagi harinya. Gitu. Terkait tidur ini, kita ulas kembali bahwa tidur yang baik adalah tidur yang cepat ya, tidur yang setelah isya tidur kemudian bangun lebih awal. Tidur lebih awal, bangun lebih awal supaya nanti kita bisa bermunajat, bangun tidur sebelum salat subuh, tahajud, berdoa, berzikir, beristighfar dan lain sebagainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena itu adalah hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nomor 10 ayat ke-10 waja'alna al-laila libasa dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian ya. Ini ada sebuah sejarah yang menarik. Jadi kenapa dikatakan seperti pakaian ya. Dulu ibu-ibu semua di zaman Rasulullah kan belum ada listrik ya atau belum terang seterang kita. Jadi kalau malam itu gelap sekali. Kalau malam itu benar-benar apa namanya, kalau nggak ada cahaya bulan ya udah paling ada dari api gitu kan atau lampu-lampu yang masih terbelakang gitu. Ya maka ada yang mengatakan ada salah satu mufasir mengatakan bahwa libasa ini maksudnya adalah orang-orang dulu itu kalau malam itu bisa membuka bajunya supaya istirahat. Nah, jadi bajunya itu libasnya itu malam hari gitu. Jadi mereka maaf mungkin tidur karena mungkin gerah atau gimana ya dibuka bajunya kemudian mereka istirahat. Kenapa? Karena malam itu menjadi libas bagi mereka, pakaian bagi mereka. Jadi di siang hari mereka full menggunakan pakaian, di malam hari mereka bisa menanggalkan pakaiannya. Maka dijadikan waja'alna al-laila libasa. Nah, kemudian di ayat 11-nya waja'alna an-nahara ma'asya dan kami jadikan siang untuk menjadi penghidupan. Ya tadi setelah di malam hari kita istirahat, kemudian di pagi harinya manusia itu bersiap-siap untuk mencari ma'asya. Ya, ma'asya ini dari bahasa Arab yang asal katanya adalah asya ya'ishu, artinya hidup. Asya ya'ishu itu artinya hidup. Maka kalau kita sering dengar istilah ma'isyah, ma'isyah itu sesuatu yang menjadikan kita untuk hidup. Apa? Mencari ma'isyah, mencari kalau di kita mencari rezeki, mencari uang gitu ya kan. Kalau hewan ma'isyahnya untuk mencari makanan. Jadi ma'isyah itu adalah sesuatu yang untuk membuat kita bisa bertahan hidup, mencari penghidupan. Bukan mencari rezeki ya, mencari penghidupan. Ini lebih umum lagi, lebih mendasar lagi, mencari penghidupan apapun itu bentuknya ya. Apakah itu dengan beribadah di siang hari, apakah itu ditambah dengan bekerja, apakah itu ditambah dengan misalnya liburan atau bertamasya dan sebagainya, itu semua bagian dari ma'asya yang membuat kita semua untuk hidup. Nah, hal-hal ma'asya inilah sunatullahnya dilaksanakan di siang hari. Waja'alna an-nahara ma'asya. Ya, dan inilah perputaran siang dan malam, ya, ada malam, ada siang, Allah jadikan malam dan siang bergantian. Itu semua sekali lagi harus kita pikirkan, harus kita yakini bahwa itu bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 12, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami ciptakan, kami bangun di atas kamu 7 langit yang kokoh, 7 langit yang bertingkat-tingkat
yang itu Allah ciptakan tanpa ada penyangganya sedikit pun. Kalau kita lihat ke atas, kita lihat ke langit, ya nanti setelah acara selesai silakan ibu lihat ke atas ke langit. Nggak apa kita namanya itu apa ya, tadabbur, melihat langsung, kemudian kita pikirkan itu langit setinggi apa ya, itu langit gimana kalau jatuh, itu langit kata Allah ada tujuh lapis ya, tiap lapis itu sama apa jauhnya, langit pertama, kedua, ketiga itu sama. Dan bagaimana bisa Allah menciptakan langit setinggi itu tanpa ada penyangganya? Ya ini semua sekali lagi kembali kepada tadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dialah yang bisa menciptakan itu semua, maka bukan hal yang sulit bagi Allah untuk membangkitkan kita semua setelah nanti kita menghadapi kematian kita. Kemudian ayat selanjutnya waja'alna sirajaw wahhaja. Akhwati fillah rahimakumullah, matahari itu bukan hanya mengeluarkan cahaya. Dan ini sudah dijelaskan oleh Al-Quran ribuan tahun yang lalu, 1500-400 tahun yang lalu, bahwa matahari itu bukan hanya sirojan, tetapi wahaja. Di sini para mufassirin menafsirkan siroj itu artinya yang menyinari, wahaja itu artinya adalah yang memberikan panas, ya, yang mengeluarkan panas, yang mengeluarkan hawa panas kepada yang mengelilingi matahari. Bahkan ada sebuah penelitian yang mengatakan matahari itu dari awal diciptakan sampai sekarang itu belum pernah bergeser sedikit pun. Kalau matahari itu bergeser sedikit saja, mungkin ya setengah senti saja misalnya, itu ya akan terjadi perubahan yang besar di bumi. Kalau lebih mendekat bisa saja bumi memanas, kutub-kutub cair yang nanti akan mengakibatkan banjir. Kalau menjauh sedikit, nanti buminya terlalu dingin ya. Es-esnya makin membeku dan tidak seimbang ya, tidak bisa menjadi seimbang di muka bumi ini. Ya, maka Allah ciptakan waja'alna sirajaw wahaja. Allah jadikan dan kami jadikan matahari ini sebagai pelita dan juga sumber kehidupan, sumber panas untuk seluruh makhluknya di muka bumi ini. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Sini. Wa ja'alna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan minal mu'sirat ya. Mu'sirat itu dalam bahasa Arab itu berasal dari kata asir. Kalau ada yang pernah ke Saudi ya misalnya Mekah ke umroh atau haji, itu kalau di sekelilingnya ada yang jual jus kan, itu namanya asir. Beli asir dulu, beli jus dulu. Kenapa dikatakan asir? Karena artinya itu adalah sesuatu yang diperas. Maka minal mu'sirati ma'an sajjaja. Mu'sirat itu bukan, kenapa Allah tidak memakai kata as-sahab ya. Padahal kalau dalam bahasa Arab, awan itu bahasa Arabnya sahab, bukan mu'sirat. Mu'sirat itu artinya sesuatu yang diperas ya. Ternyata karena dalam ayat ini Allah mau mengaitkan awan itu dengan hujan ya. Minal mu'sirati ma'an sajjaja. Jadi awannya Allah peras ya. Kemudian keluarlah air dari awan tersebut, yang mana air tersebut mengalir ke muka bumi ini. Dan di ayat 15-nya langsung Allah jelaskan linukhrija bihi habba wa nabata ya. Dari mu'sirat kemudian turun air turun ke bumi, menumbuhkan yang pertama adalah habba. Habba itu biji-bijian ya. Nah, jadi kalau ada yang nanya yang benar biji dulu apa sayur dulu?
Yang benar biji sawi dulu apa sawinya dulu gitu kan. Ya kalau menurut Al-Qur'an sih harusnya linukhrija bihi habba wa nabata, di mana-mana biji dulu baru sayurnya tumbuh gitu. Jadi Allah ciptakan bijinya dari hujan, kemudian tumbuhlah sayur-sayuran, nabatan, tanam-tanaman. Wa jannatin alfafa. Nah, ini yang terakhir, wa jannatin alfafa, dan dari tanaman-tanaman itu maka dijadikanlah, tumbuhlah banyak tanaman dalam satu tempat yang menjadi jannat, artinya kebun ya. Jannah itu kebun. Kalau jannat artinya berarti kebun-kebun. Ada alif kemudian ada taknya. Maka kalau dalam Al-Quran surga itu jannah, kita pahami surga itu adalah jannah, ya secara bahasa perlu diketahui jannah itu kebun. Ya, karena di kebun itu orang itu biasanya nyaman, orang itu biasanya bahagia menikmati keindahan. Ya, maka istilah jannah ini pun dipakai untuk menggambarkan surga. Ya. Maka surga itu dimakan al-jannah. O jannatin alfafa. Alfafa artinya rindang. Itu. Jadi dari ayat 6 sampai 16 ini Allah meminta kita semua untuk menggunakan akal kita. Ya. Dari tadi dari ayat 1 sampai 5 itu cerita tentang konfliknya orang musyrikin terhadap hari kebangkitan. Kemudian tadi saya katakan di ayat setelahnya Allah tidak langsung memaksakan untuk beriman terhadap hari kebangkitan, tetapi Allah minta coba kalian pikirkan. Ini banyak ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah. Bukankah dengan kekuasaan yang besar ini Allah mampu untuk membangkitkan manusia dari kematian? Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah di ayat 1 sampai 16 ini kita kembali lagi diingatkan oleh Allah, kita qadarullah ya, tafsirnya bahas surat An-Naba, Allah yang gerakan semuanya supaya kita semua hari ini bisa mengambil hikmah bahwa nanti kita semua setelah mati itu akan dibangkitkan, dan itu begitu mudah dan begitu nyata. Kadang-kadang ibu-ibu sekalian, kita itu kalau belum melihat atau belum pernah menyaksikan atau belum ada buktinya, kita nggak akan percaya. Atau kalau nggak ada apa namanya ya, yang nggak ada iming-imingnya, kita nggak mau gitu. Coba kalau misalnya dibuat siapa yang sholat 5 waktu ya, nanti Allah kasih hadiah misalnya berapa, 500 juta. Ya, semua pasti berbondong-bondong mau sholat gitu. Kalau Allah bilang, nih yang mau puasa, yang bisa puasa, yang bisa menahan diri dari maksiat, akan saya kasih uang sekian juta tunai langsung turun dari langit misalnya. Ya semua orang mau. Ya tapi bukan cara seperti itu yang Allah inginkan. Karena yang Allah inginkan adalah keimanan yang mendasar dari hati, yang menjadikan kita berbuat meskipun kita belum pernah melihat. Makanya diciptakan akal, makanya diciptakan pikiran. Itu semua Allah perintahkan, Allah ciptakan semata-mata supaya kita berpikir bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa digapai oleh akal kita, tapi kita bisa bandingkan dengan fakta-fakta lain yang Allah sebutkan tadi di ayat 6 sampai ayat 16. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini yang bisa disampaikan bermanfaat bagi saya pribadi tentunya, dan bagi kita semua, menjadi pengingat kita bahwa setelah kematian nanti kita semua akan dibangkitkan, bahwa bumi ini, dunia ini hanya ya sedikit, hanya sangat pendek. Yang lebih jauh itu adalah akhiratnya. Jadi kalau kita lihat bayangkannya,
kayak melakukan perjalanan gitu kan, misalnya dari sini ke mana, dari sini naik mobil ke Jogja, ya mungkin dunia itu cuma sampai mana ya, sampai kalau Bandung kejauhannya sampai Kerawang lah gitu, dari Kerawang sampai Jogja itu baru nanti akhiratnya, dan nanti sudah sampai Jogja kita nanti sudah abadi di sana ya. Maka ini semua menjadi nutrisi bagi kita, nutrisi ruh bagi kita, supaya kita semua bisa lebih semangat lagi untuk beribadah, semangat lagi untuk berbuat kebaikan, semangat lagi untuk bersama-sama bergotong royong untuk membangun kehidupan yang Islami yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, gitu kesimpulannya. Baik, itu saja dari aneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakallah khair kepada Ustadz Ismail yang telah menyampaikan materi tentang tafsir surat An-Naba. Untuk kali ini Ukhtifillah yang dirahmati Allah, karena keterbatasan waktu juga, maka yang disampaikan oleh Ustadz Ismail barusan adalah hanya ayat 1 sampai 16. Nah, insya Allah mungkin ke depannya jika ada kesempatan, jika ada waktu, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk waktunya nanti akan kami infokan lagi berikutnya. Demikian. Ustadz Ismail, di sini sudah ada yang bertanya. Selanjutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali ada ingin bertanya, silahkan bisa melalui langsung atau bisa melalui chat. Dan di sini Pak Ustadz sudah ada satu penanya yang melalui chat ya, yaitu bisa saya bacakan atau Ustadz langsung jawab saja? Aneh baca nih. Ya. Perbedaan kata sa dan saufa di surat An-Naba ayat 4 tadi, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Wah, ini ada yang mau bahas, alhamdulillah nih. Ya, Kemudian At-Takatsur. Sebentar, ini bagi ibu-ibu yang maaf, sepertinya masih ada suara-suara selain Pak Ustadz, tolong di-unmute-kan, tolong di-mute-kan supaya penjelasan Ustadz lebih jelas. Karena tadi saat Pak Ustadz menyampaikan materi masih ada suara-suara. Di nggak ada sih, kalau di saya nggak kedengeran sih, memang ada ya berarti. At-Takatsur alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Taib, apa bedanya sa yang di An-Naba dengan saufa yang di At-Takatsur? Sebenarnya kalau secara substansi itu tidak terlalu jauh bedanya. Kalau secara linguistik, secara bahasa Arab, sa dan saufa itu bedanya ya. Kalau sa itu betul-betul setelah ini nanti akan terjadi. Kalau sa ta'lamun berarti setelah ini kamu nanti akan tahu. Nah, kalau saufa mungkin itu lebih agak jauh. Lebih jauh atau lebih lama daripada sa. Ya, jadi sa dan saufa ini dua-duanya fungsinya sama, menggambarkan bahwa nanti akan terjadi setelah peristiwa sebelumnya. Kalau di An-Naba tadi setelah mereka berselisih, maka kalla saya'lamun. Setelah mereka berselisih itu mereka nanti akan tahu. Ya. Kalau At-Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Ya. Digunakan saufa itu adalah karena tadi di ayat sebelumnya hatta zurtumul maqabir, sampai kamu ada dalam kuburan-kuburan gitu. Jadi mungkin kalau yang At-Takatsur ini tidak semuanya atau belum semuanya itu meninggal ya, masih jauh atau masih ada rentan waktu yang tidak kita ketahui, maka dikatakan saufa. Tapi kalau yang tadi kalla saya'lamun itu kita dengan mentadaburi ayat-ayatnya itu cukup untuk mengetahui bahwa nanti akan ada hari kebangkitan. Itu mungkin penjelasan dari Ani. Ya, bagaimana dikembalikan lagi kepada ibu penanya, sudah jelas atau masih ingin dijelaskan lagi? Silakan ibu, siapa ini namanya ya? Hauna ya, Hauna. Mbak Lili itu, Mbak Lili.
Oh, Mbak Lili. Ya, silakan Mbak Lili. Bagaimana, sudah jelas atau ingin ditambahkan lagi penjelasannya dari Ustadz Ismail? Kemana nih Mbak Lili? Langsung pertanyaan selanjutnya ya. Kita lanjutkan Ustadz ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mbak Erli. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, saya Erli dari HBR. Pertanyaannya, adakah amalan doa supaya kita terhindar dari siksa kubur? Ustadz. Aduh, berat nih. Tapi sebenarnya sih banyak ya, amalannya banyak. Tapi salah satu yang bisa menemani kita di alam kubur ya, jangan sampai kita kena siksaan. Maksudnya gini, kalau pertanyaan kan kita terhindar dari siksa kubur. Jadi siksa kubur itu sejauh yang saya pelajari, siksa kubur itu diadakan sebagai pertanda kita itu nanti akan mungkin timbangan kita lebih jauh kepada yang keburukan. Itu pertandanya dari siksa kubur. Maka benar pertanyaannya, kita harus benar-benar usaha, kita doa supaya kita kalau bisa jangan sampai kena deh siksa kubur gitu. Siksa kuburnya tuh dilewat gitu. Di kuburan kita kalau bisa cuma nunggu aja gitu. Dan nunggu sama siapa? Nunggu, kalau kata Rasulullah, nunggu dengan amalan-amalan kita. Nanti setiap amalan itu akan menjadi teman di kuburan kita sampai menunggu hari penghisapan, hari kebangkitan. Jadi kalau ditanya amalan doa supaya kita terhindar dari siksa kubur, ya seluruh amalan baik apapun itu ya tentunya bisa membuat kita terhindar dari siksa kubur. Tapi secara spesifik mungkin kalau bisa ya, di antara yang bisa menemani kita di alam kubur itu ya tentunya adalah hafalan kita atau Al-Quran kita yang kita baca. So, afwan, bukan hafalan, mungkin hafalan juga, tapi karena konteksnya ini ibu-ibu, saya pernah dapat dari salah seorang syekh juga, bukan hafalan yang Allah minta, tetapi sejauh mana, selama mana, sebanyak apa kita mengulang atau membaca ayat-ayat Allah. Jadi mungkin ada orang yang hafal tapi jarang dibaca, ya untuk apa gitu kan? Karena hafalan itu sejatinya adalah untuk supaya kita mengulangnya itu sering, di motor sambil jalan kemana baca Quran, lagi ngapain dengerin Quran dan lain sebagainya. Nah itu bisa menjadi penolong kita nanti di alam kubur ya. Kemudian amalan satu lagi yang dalam Al-Quran dikisahkan, ada seorang yang sudah meninggal, ditawarkan oleh Allah ya, dia meninggal kemudian di alam kubur ketemu siksaan, kemudian dia berandai-andai, ya Allah, kalau saya dikasih kesempatan lagi ya, la asaddaqu aku minas sholihin, yang pertama saya akan lakukan adalah sedekah itu ya, infak, sedekah ya, karena tadi sedekah itu seperti menyiram api dengan air ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ustadz, gimana izin sebentar, Umi kamar mandi. Ya, bagaimana dengan Mbak Erli? Pertanyaannya sudah terjawab kah? Halo Mbak Erli, sudah ya? Ya, sepertinya sudah Ustadz. Silakan bagi ibu-ibu yang lainnya ingin bertanya, selagi di sini kita berkesempatan ya mendapatkan materi yang disampaikan oleh Ustadz Mail dan pemaparannya kali ini tentang surat An-Naba. Kami persilahkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau mungkin izin bertanya Ustadz, saya silakan, boleh? Halo? Ya Ustadz. Iya, boleh. Ustadz, tadi menarik sekali ya dari pemaparan Ustadz Mail tentang kajian surat An-Naba, dan sepertinya surat An-Naba ini begitu berat ya Ustadz ya, karena berkaitan dengan kita menceritakan tentang
kehidupan setelah mati, ada nggak sih gitu ya, kehidupan hari-hari akhir itu ada nggak sih begitu ya, dan ada nggak sih kehidupan setelah kematian seperti itu, akan dibangkitkan lagi atau tidak. Dan itu kan rupanya kita agak berat untuk menyampaikan terutama ke anak kita sendiri deh ya, dengan pemahaman mereka, keimanan mereka yang mungkin masih sedemikian begitu ya, belum banyak juga mungkin ya dari segi pengalaman mereka atau dari segi keilmuan mereka. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menanamkan pemahaman ini, pengertian tentang surat An-Naba supaya anak-anak kita itu nanti memahami bahwasanya akan ada hari akhir dan sebagainya seperti yang Pak Ustadz tadi sampaikan. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Iya, ini pertanyaannya lebih susah lagi nih. Kalau menurut pribadi Anda ya, terus terang kalau dibilang Anda belum pakar tentang mendidik anak ya, tapi menurut Anda cukup kalau anak itu ya Bu, ini kan ada ayat-ayat tentang tadaburnya ya. Menurut Anda cukup anak-anak itu dikasih dulu tentang tadi fakta-fakta penciptaan yang ada di sekitar kita, di sekitar dia gitu. Dikasih tahu ini loh, kita punya matahari, kita ada bumi. Coba pikirkan siapa yang menciptakan. Nanti ketika dia sudah meyakini bahwa Allah itu begitu agung, begitu luas kekuasaannya, baru nanti gampang tinggal masukinnya. Nah, Allah itu mampu melakukan tadi, maka dalam Al-Quran ya Allah kasih tahu nanti kita setelah meninggal akan bangkit. Nah, kayak gitu. Jadi kalau untuk anak-anak ya mungkin tadi dicari dulu yang bisa membuat dia yakin bahwa kekuasaan Allah itu begitu luas, sehingga nanti ketika disampaikan tentang hari kebangkitan ya dia tidak merasa heran gitu. Karena kan tadi teorinya jelas tadi kan, orang kafir itu, orang musyrik nggak mau beriman tentang hari kemudian, hari akhir, karena mereka tidak mau memikirkan ini fakta-fakta atau ayat-ayat yang tadi dijelaskan. Kayak gitu sih. Gitu. Terima kasih Ustaz. Apa Silakan nih kalau ibu-ibu. jawaban kurang memuaskan ya? Insya Allah akan diterapkan Ustaz. Silakan Uh, ibu-ibu yang lainnya yang ingin bertanya selagi masih ada waktu sebelum jam 8. Silakan. Bisa melalui kolom chat dan bisa melalui langsung. Ada? nggak usah ada yang nanya, biar cepat selesai. Antara paham semua atau nggak ada yang paham? Silakan ibu-ibu, ada lagi yang ingin bertanya atau ingin, kalau di luar tema ya nggak bisa Ustaz ya. Mungkin ibu-ibu punya yang ingin ditanyakan. Di luar tema silahkan aja lah. Dijawab ala kadarnya. Nah, ibu-ibu silakan, barangkali ada yang seputar tema atau ada yang di luar tema, silakan aja. Masih pada gabung kan ini ya? Halo? Atau sudah pada ini berpikiran mau ke pasar, mau belanja, nanti dulu ibu, tahan dulu, tahan. Salat Isya itu ibu sekalian, selain di awal waktu itu Rasul pernah bilang juga boleh diundur sampai sepertiga malam pertama ya. Jadi kalau malam itu dibagi tiga dari jam berapa tuh? Coba hitung ya. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 11, 12, 13, 14, 15.
16 ya, sampai jam 4 pagi ada 9 jam. 9 jam. Maka dibagi 3, ada 3 jam pertama, 3 jam kedua, sama 3 jam terakhir. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa sholat isya itu boleh di akhir sepertiga malam pertama. Ya, sepertiga malam pertama tadi kita bagi 3 jam pertama, jam 8, jam 9, jam 10. Jadi bisa saja sholat isya itu dilakukan berjamaah di jam 10, tetapi ya dengan syarat diakhirkannya itu dengan alasan hal-hal yang syar'i ya, bukan yang karena main atau karena yang hal-hal yang nggak penting. Itu boleh, dan juga kalau bisa dilakukan tetap berjamaah. Sholat isya dilakukan di akhir sepertiga malam pertama. Kemudian dikatakan Rasul itu setelah sholat isya tidur. Ya makanya mungkin kita banyak yang heran. Kita di sini sholat isya itu jam berapa? Jam 7 ya, jam 7 lewat lah, 7 lewat 10 lewat 15. Kalau Rasul tidur setelah isya, berarti malam kita benar-benar sudah isya, itu semua orang rumahnya sunyi, kan semua sepi karena semua tidur gitu. Nah mungkin menurut Anda pribadi di sini celahnya. Jadi mungkin Rasul itu setelah isya tidur, bisa saja tidurnya isya di akhir sepertiga malam pertama. Jadi mungkin bisa dikatakan ya jam 8 jam 9 itu maksimal udah tidur lah. Jam 8 jam 9 udah tidur, ya nanti di subuh harinya di jam 3 atau jam 4 itu Rasul bangun. Ya, itu yang kebiasaannya Rasulullah SAW. Kalau ada hadis yang mengatakan Rasul itu sepanjang malam itu sholat, ya betul. Dan itu memang. Tapi yang Rasul mau adalah bukan hanya saat malamnya bangun, tapi siangnya juga bangun. Ya, sekarang kita belum mampu. Kalau kita mau semalaman ibadah, pasti paginya tepar ya. Dulu aneh waktu di Sudan sana, ya orang itu kalau bulan Ramadan itu start tahajud, Bu, itu startnya jam 1 malam. Setengah 1, enggak, jam setengah 1 malam start. Itu nggak berhenti sampai subuh. Pas witir itu sekitar 15 menit, 20 menit sebelum azan, setelah witir sahur pakai roti, udah terus habis itu sholat subuh, habis subuh mereka baca Quran sampai syuruk. Nah setelah syuruk itu mereka tidur dari pagi sampai zuhur. Nah artinya apa? Artinya menurut Anda pribadi, kayak kalaupun memang kalau lagi libur ya nggak masalah gitu kan. Cuman kalau kita beraktivitas kan nggak mungkin kayak gitu. Ya, karena kalau Rasulullah mungkin mampu karena fisiknya bagus, tapi kita nggak mampu. Artinya cukup dengan tadi tidur di awal ya seawal mungkin supaya bangun sepagi mungkin, kemudian tahajud, dan di siang harinya kalau ada waktu untuk tidur siang silahkan tidur siang. Mungkin itu. Ini jadi banyak pertanyaannya nih, aduh. Ya kalau Ustaz, luar biasa. Mulai keluar pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan dari Ini ada yang raise hand ya. Mbak Mau Harti. yang chat dulu Oh, atau yang raise hand dulu atau yang tadi chat? yang raise hand? Ustaz? Yang raise hand dulu ya mungkin ya. Diselingi ya. Bebas, boleh. Kita kembali lagi ke Selingi, chat. Mas. Silakan yang raise hand. Silakan Ibu. Lisa. Nah orangnya. Salma Sabira. Lisa tadi ya? Lisa. Halo Mbak Lisa. Nggak sengaja deh. Apa aku pencet? Nanti kembali lagi ke Mbak Lisa ya. Sekarang ada. kita lanjutkan chat berikutnya dari Mbak Hartini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Amalan, oh ini dari Bumil ya. Amalan terbaik apa saat kita hamil agar anak yang kita kandung menjadi anak yang soleh dan solehah? Silakan. Amalan yang terbaik saat kita hamil. Amalan yang terbaik saat kita hamil agar anak yang kita kandung menjadi anak yang soleh dan solehah. Pertanyaan yang sulit. Karena kalau dari hadisnya mungkin nggak ada hadis yang spesifik. Rasul perintahkan kalau kamu hamil
maka baca surat ini. Kalau kamu hamil maka laksanakan sholat ini, itu nggak ada. Tapi beberapa ulama dan mungkin para ustadz-ustadz zaman sekarang ya mungkin Anda juga pernah dengar ceramahnya ya, kalau saat hamil itu supaya anak solehah saat hamil. Kalau saat hamil yang bisa kita lakukan ya amalan-amalan apapun yang terbaik gitu. Pertanyaannya salah. Harusnya yang kita lakukan setelah hamil supaya anak kita soleha, karena yang menjadikan soleha itu nanti setelah lahir kemudian kita didik. Nah di situ bisa yang menentukan anak nanti jadi soleh atau tidak. Jadi kalau saat hamil ya sebenarnya ya ada juga, maksudnya tetap amalan-amalan baik kita laksanakan ya. Kalau bisa mungkin tadi ya kalau aneh sih kebanyakan baik lagi ke Al-Quran ya, ke tilawah atau ngaji itu kalau bisa diperbanyak, di 2 kali lipatin, di lebih dari saat kita sebelum hamil misalnya. Intinya ketika kita mau ada sebuah keinginan ya, apapun itu, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kesolehan. Tadinya 1 menjadi 2. Tadi misalnya ngaji biasanya 10 ayat jadi 20 ayat setiap sholat misalnya, dan lain sebagainya. Kalau mungkin yang bisa saya jawab itu sih. Kalau secara spesifik apakah saat hamil itu menentukan nanti anak kita sholat atau enggak, menurut aneh itu enggak ya. Karena nanti yang menentukan adalah saat kita mendidik, saat anak itu lahir, seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz dari Mbak Hani. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, ini pertanyaan di luar tema. Berapa rakaat sholat duha yang dicontohkan Nabi dan kapan waktu yang paling baik untuk melaksanakan sholat duha? Aneh hadisnya agak lupa ya kalau yang Rasul itu sholat duha berapa rakaat. Tapi yang aneh ingat Rasul itu pernah sholat duha 8 rakaat ya, karena itu yang menjadi patokan fikih. Patokan fikih itu pasti mengambil yang paling rendah dengan yang paling maksimal. Maka minimalnya 2, maksimal 8. Kenapa fikihnya menjadi 8? Karena Rasul pernah sholat 8 rakaat. Itu yang pertama. Jadi kalau dikatakan yang mana yang dicontohkan Rasul, berapa rakaat yang Rasul contohkan, Rasul pernah 8 rakaat. Yang saya pelajari ya, pernah 8 rakaat, pernah juga 2 rakaat. Kemudian Rasul bilang ya dengan setiap 2 rakaat itu 1 kali salam ya, artinya 2 rakaat 2 rakaat. Berapapun rakaatnya, aneh rasa itu merupakan sunnatullah, itu merupakan pahala. Jadi mungkin tidak perlu terlalu dicari tahu ya, misalnya Rasul itu berapa rakaat duhanya, yang 8 rakaatnya Rasul berapa kali ya seumur hidupnya. Saya mau benar-benar ngikutin nih, kalau Rasul 8-nya lebih banyak, udah saya 8 aja gitu misalnya. Rasul dalam 1 minggu itu 2 rakaat sekali, sisanya 8 rakaat misalnya kayak gitu. Karena memang Allah alam ada yang nggak tahu atau gimana, memang yang aneh dengar tadi seperti itu, kalau Rasul itu 2 rakaat pernah, 8 rakaat pernah. Waktunya kalau yang aneh ingat hadisnya itu ya di awal masuk waktu duha, di awal waktunya. Soalnya Rasul itu sholat duhanya di awal waktunya sebelum aktivitas, seperti itu. Sudah? Ya, terima kasih Ustadz. Biar bergantian, kita kembali ke pertanyaan yang langsung disampaikan ya Ustadz ya. Yang di chat kita pending dulu sementara. Tadi sudah ada penanya yang akan menyampaikan langsung dari Mbak Lisa. Silakan Mbak Lisa. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi Masya Allah gitu ya penjelasan dari Ustadz Ismail tentang tafsir An-Naba gitu ya, bahwa memang betapa pentingnya kita mengetahui tafsir gitu ya dari surat An-Naba ini, yaitu peringatan tentang pastinya akan terjadi hari kiamat seperti itu. Ketika kita mengetahui tafsir tentang satu surat, yaitu surat An-Naba,
Sehingga saya jadi berpikir seperti itu Ustadz. Kira-kira ada surat lain atau kira-kira surat penting lagi lainkah apakah gitu ya yang perlu kita mengetahui tafsirnya terlebih dahulu gitu. Sementara kan kita tahu ada 114 surat nih ya. Nah, salah satunya itu surat An-Naba gitu. Nah, kalau menurut Ustadz, kira-kira minimal 10 surat lagi deh gitu ya selain surat An-Naba yang harus kita tahu tafsirnya sebelum surat-surat yang lainnya seperti itu. Yang kira-kira tuh bahasannya juga sama pentingnya dengan surat An-Naba seperti itu yang harus kita tahu dulu di awal gitu. Ada nggak kira-kira 10 surat yang kita pelajari terlebih dahulu tafsirnya gitu ya sebelum surat-surat yang lainnya. Mungkin salah satunya sudah tahu ya bahwa surat An-Naba itu betapa pentingnya kita mempelajari tentang hari kiamat atau adanya peristiwa hari kiamat itu bahwa itu ada senyata-nyatanya seperti itu. Itu bagaimana Ustadz? Kalau yang menurut Ane pelajarin tadi mungkin udah Ane singgung ya. Awali ngaji Al-Quran itu tadaburnya dari surat dari juz 30. Dari juz 30. Dan dimulai dari sesuai urutan, jangan dari An-Nas. Ya, dari An-Naba sampai dengan An-Nas. Jadi kalau tadi pertanyaannya surat-surat apa lagi yang harus dikaji dulu, jawaban Ane sederhana, ya silahkan coba gali dulu, selesaikan dulu, khatamkan dulu juz 30 sampai tafsir-tafsirnya, sampai tajwid-tajwidnya, sampai tadabur-tadaburnya. Ya kalau perlu diulang-ulang sekian kali ya, coba sekali-kali lah kita praktekin kayak Umar ya. Nggak akan mau lanjut satu ayat sebelum ayat yang ini sudah benar-benar paham. Nah, jadi tadi kalau mau ditanya surat-surat apa aja, ya yang Anda tahu mungkin ya silakan baca dulu juz 30 karena itu isinya adalah pondasi-pondasi awal Al-Qur'an. Ya, atau boleh kita sebut baca surat-surat Makkiyah ya. Itu tadi isinya karena Makkiyah itu tadi peringatan, akidah, ya, tentang keesaan Allah, tentang ayat-ayat Allah, tentang tanda-tanda alam, tentang penciptaan dan lain sebagainya. Itu sih mungkin yang bisa disampaikan. Baik Ustadz, terima kasih. Pertanyaan berikutnya kita kembali ke kolom chat. Di sini ada Mbak Lili. Pertanyaannya, Ustadz, untuk para ibu, utamanya ibu baru yang masih riweh banget ngurus anak, bagaimana cara agar interaksi dengan Al-Quran bisa terasa nikmatnya, sedangkan untuk sholat saja terasa terburu-buru. Demikian Ustadz. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana supaya tetap bisa ngaji banyak dengan keadaan ngurus anak ya. Satu, ini jadi kemudahannya bagi penghafal Al-Quran ya. Kalau orang punya hafalan sambil ngaji sambil ngurusin anak bisa sambil ngaji. Sementara bagaimana yang nggak punya hafalan Ustaz? Ya nggak punya hafalan, satu pasang aja murotal. Sekarang kan udah ada murotal ya. Ini ada langsung jawab teknis aja ya, nggak usah yang lain. Apa tadi bisa pakai murotal. Kemudian yang kedua, tanamkan di hati itu ketika kita ngaji, ketika kita yang ngaji itu sama dengan anak kita yang ngaji ya. Apalagi kalau anaknya masih kecil ya, masih baru-baru ya, di masa-masa emas lah, 1 sampai 8 tahun atau sampai 10 tahun ya, silakan tanamkan di hati kita bahwa setiap yang kita ngajiin itu anak kita yang ngaji. Ngajinya juga ya kalau bisa saat anaknya tidur ya, itu kesempatan kita untuk ngaji tuh biasa ibu-ibu. Nah, kadang-kadang kalau anak udah tidur ya kan ada ruang ya udah, atau bisa pokoknya ketika anak tidur siang kita sepakati waktu itu untuk kita ngajiin anak ya, atau bahasa istilah Islamnya talaki ya, kita talakiin anak kita dengan Al-Quran ketika dia tidur gitu. Jadi bisa kayak gitu caranya, banyak caranya. Intinya adalah apa sih tadi,
kita tanamkan di hati bahwa setiap Al-Quran yang kita baca, yang kita dengarkan ke anak kita, itu sama dengan mereka yang baca. Jadi supaya semangat nih sambil ngurus, tetap bisa dengerin Al-Quran, nyalain murotal, kan ketika anaknya udah tidur capek, giliran ibunya nih yang ngaji gitu. Ibunya ngaji supaya lebih semangat lagi, niatin, ya Allah saya ngaji supaya anak saya dengar, nanti ketika anak saya suatu saat mau hafal Quran bisa lancar. Dan lancarnya itu dari saya, bukan dari guru ngaji ya, karena ini ladang pahala saya gitu. Nah, dan motivasi lain lah yang harus ditambahkan. Kayak gitu mungkin. Ya, terima kasih Ustadz. Beranjak ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Herlina. Mudah-mudahan Ibu Herlinanya ada ya, mendengar, ini akan dijawab oleh Ustadz. Pertanyaannya Ustadz, Ustadz, kalau mimpi itu bunganya tidur atau firasat dari Allah? Begitu. Baik. Pertama, ada sebuah hadis mengatakan ar-ru'yatus shalihatu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min nubuwah. Ya, mimpi itu bagian dari 46 tanda-tanda kalau di sini tanda kenabian ya. Atau bisa dikatakan bahwa mimpi-mimpinya orang soleh itu adalah dari Allah. Ya. Dan ternyata ini dikuatkan juga dengan hadis yang lain ya. Idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha fa innama hiya minallahi ta'ala. Jika salah seorang kalian bermimpi ya, orang mukmin ya, tapi dengan catatan yuhibbuha, mimpinya itu yang enak, yang tenang, yang disukai, maka itu mimpinya dari Allah ya. Kalau dapat mimpi kayak gitu, sunnahnya silahkan disyukurin ya, dan itu boleh diceritakan kepada orang lain. Sebaliknya kalau mimpi itu buruk ya, nggak enak, apa namanya ya, seperti malapetaka lah gitu kan ya, itu berarti dari setan. Itu memang dari setan, dan hendaklah nggak usah diceritain ke orang lain ya, karena keburukan mimpi itu ya cukup kita yang tahu, karena itu dari bukan dari Allah, dari setan. Sunnahnya nggak usah diceritain ya, logikanya kayak gitu. Jadi apakah bunga tidur atau firasat dari Allah? Ya, mimpi itu lanjut. Assalamualaikum Bos. Iya. Bagaimana Ustadz? Sepertinya gangguan ini ya. Suara Ustadz tidak